Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam acara talk show kita bersama dengan seorang tamu, pembicara yang tidak asing lagi bagi kita. Teman-teman mungkin pernah dengar, yaitu Pak Andre Tunggal. Ya, Pak Andre Tunggal selama ini fokus pada pelayanan di misi ya Pak ya? Ya, misi media. Misi media, khusus di media ya. Nah, hari ini kita ada satu topik yang mungkin menurut saya akhir-akhir ini cukup mengguncang dalam kita bergereja ya. Ya. Fenomena yang terakhir ini yang kita rasakan, kenapa sih banyak orang-orang dengan seenaknya atau segampangnya pindah gereja, Pak? Nah, kalau kita perhatikan, apakah itu merupakan sebuah mereka merasa ya saya mau bebas, Ya. secara ya nggak mau terikat. Apakah ada memang fenomena seperti itu yang membuat orang mau pindah-pindah gereja, atau menurut pengalaman Bapak kira-kira ada pola tertentu nggak Yang menjadi latar belakang itu ya? yang menjadi latar belakang itu, atau ya ini sekarang lagi ngetren? Ya. Saya masih ingat banget, ini saya boleh cerita sedikit aja ya. Jadi saya ingat banget waktu dulu masih kecil, saya itu suka dibawa sama akong saya. Dia suka sekali mengunjungi teman-temannya. Jadi dari satu rumah ke satu rumah, orangnya suka sosialisasi, ngomong, ngobrol, bicara dengan teman-temannya. Dan saya pada waktu itu menemani beliau, duduk dengerin dia ngomongin apa sama temennya. Nanti setelah itu pindah lagi ke rumah satunya lagi, ke temannya yang satu lagi, ngomong hal yang sama lagi. Saya duduk dengerin. Saya punya pilihan, saya tidak punya pilihan. Saya duduk temenin akong saya. Waktu saya kecil. Ya. Tapi kalau misalnya saya pikir-pikir zaman sekarang, anak-anak kita bawa begitu, bisa nggak tuh contoh? Nggak akan mungkin bisa. Iya. Kenapa? Karena anak-anak sekarang dibesarkan dalam budaya di mana mereka punya banyak pilihan. Kalau bosan, ada terlalu banyak hiburan yang mereka bisa pilih. Sehingga tidak mungkin lagi apa yang terjadi pada saya terjadi lagi pada mereka. Tidak mungkin. Oke. Kenapa saya cerita ini? Mungkin teman-teman sebagian sudah bisa menebak ya, bahwa yang saya mau kasih tahu itu adalah terjadi sebuah perubahan budaya yang luar biasa besar. Yang kita tidak bisa ngomong itu sebagai sesuatu, ini apa yang salah menurut saya. Kalau mau cari apa penyebabnya, nah itu yang saya bilang tadi, itu penyebabnya. Penyebabnya adalah kita hari ini mungkin harus mengakui bahwa zaman ini berubah sedemikian luar biasa. Orang-orang terkondisikan untuk punya banyak pilihan. Terkondisikan untuk mencari apa yang nyaman buat mereka. Misalnya mau pergi makan, orang-orang sekarang, saya nggak tahu pada konteks Medan ya, kalau pada konteks Jakarta, orang-orang memilih tempat makan yang lebih nyaman, lebih AC, lebih parkirnya lebih nyaman, apalagi lebih murah. Orang berkompetisi untuk menjadi lebih baik. Jadi loyalitas itu jadi sesuatu yang langka sekali untuk kita dapatkan hari ini. Karena patokan standarnya itu bukan pada rumah makan mana yang enak sekarang, tapi pada apa selera orang sekarang. Nah, fenomena itu yang saya mau kasih tahu mungkin menggambarkan apa yang menjadi preferensi orang bergereja juga hari ini. Saya selalu bilang kepada orang-orang yang saya temui kalau ngomongin tentang gereja, terutama kepada senior-senior, saya tuh bilang saya tuh salut. Karena senior-senior itu, pendahulu-pendahulu gereja itu mereka punya karakter itu loyal, cenderungnya. Cenderungnya tuh loyal. Karena apa? Karena memang budaya yang menempa mereka itu seperti itu. Loyalitas, ya, kesetiaan. Kalau udah satu ya satu, nggak cari-cari yang lain. Karena memang dibesarkan dengan budaya begitu. Anak zaman sekarang atau kids zaman now, ya termasuk mungkin seumuran saya juga mungkin atau yang lebih muda bahkan, dibesarkan dalam budaya lebih berbeda lagi. Budaya yang lebih banyak pilihan. Budaya yang kamu mau suka mana, ikut.
yang mana. Sehingga kalau jelasin fenomena orang pindah gereja, saya bilang itu wajar. Bukan membenarkan ya saya ya. Karena nanti mungkin kan kita bisa elaborasi lagi ya contohnya. Kita elaborasi lagi. Jadi sebenarnya apakah wajar ini sesuatu yang baik atau tidak? Nah itu kan beda lagi kan. Sama kayak oh wajar hari ini kamu kalau bisnis cia orang. Itu kan wajar dalam konteks budaya. Ya, tapi bukan berarti benar kan. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Jadi saya bilang ini wajar. Kalau kita hari ini kebingungan, kenapa kok misalnya attachment orang jemaat hari ini rendah sekali? Gak usah bingung, memang zamannya begitu. Mau apa? Nah itu selalu saya bilang ya. Mau bagaimana gitu. Nah makanya sekarang kita adalah cukup repot kalau misalnya kita sibuk untuk kemudian menunjuk bahwa oh salahnya ada di sini. Saya kira bukan begitu ya. Kita harus memahami zaman telah berubah. Dunia telah berubah, maka pertanyaannya kita mesti gimana? Jadi saya kira kita ngomongin tentang budaya dan ya kita elaborasinya di sana begitu, kira-kira contoh. Oke, tadi saya menangkap yang disampaikan Pak Andre tadi tentang budaya fenomena anak zaman now. Dengan orang-orang di zaman terdahulu mereka lebih budaya umum lebih ya contohnya. Lebih loyal gitu ya. Kalau menurut Pak Andre melihat apakah dengan zaman yang sekarang yang sedang kita jalanin ini membentuk jiwa anak-anak ini menjadi tidak loyal? Ada kecenderungan begitu, meskipun sekali lagi menurut saya hati-hati kalau melabel. Karena bentuk loyalitas anak-anak zaman sekarang itu mungkin definisinya berbeda kayak seperti kita mungkin di zaman sebelumnya. Kalau kita sebelumnya definisi loyal itu apa? Pokoknya misalnya saya di satu gereja udah sampai mati saya di satu gereja. Itu loyal buat kita. Loyal itu adalah kalau saya makan di satu restoran ya udah sampai mati saya makan restoran ini. Itu loyal buat kita. Tapi mungkin anak-anak muda ini sekarang mereka loyal dalam bentuk yang berbeda. Jadi mereka memang terlihat tidak loyal dalam definisi kita. Tapi loyalitasnya mereka itu bisa jadi lebih kepada bukan pada gedungnya, bukan pada restorannya, tapi pada nilai emosionalnya. Bisa jadi begitu. Maksud saya itu nilai emosionalnya begini. Kalau mungkin bahasanya kita yang dulu pengyo, pengyonya sama siapa? Ya udah dia loyal sama itu. Nah itu maksud saya pergeseran budaya itu kita mesti jeli. Jadi mungkin di gereja ini saya mohon maaf ya, fenomena itu terjadi. Saya mengamati hari ini orang banyak migrasi dari satu gereja ke gereja lain. Ya, benar. Malah ada orang-orang Kristen tertentu yang ditanya gereja apa? Gereja jalan-jalan. Mana yang dia suka aja. Nah itu nanti kita bisa elaborasi nantilah. Apakah itu sehat menurut dalam kerohanian seseorang? Saya sih tidak terlalu serak dengan model itu ya. Tapi poin saya adalah kita juga harus mencoba mengerti bahwa kayaknya generasi sekarang ini tidak selalu melulu salah kalau mereka itu tidak stay di satu gereja. Nah ini obrolan saya tolong dipahami hati-hati ya. Bukan mengendorse orang pindah gereja dan juga bukan pula mengatakan bahwa kalau stay satu gereja itu paling benar. Tapi loyalitas mereka ini, anak-anak ini saya rasa lebih kepada hubungan-hubungan emosi dalam komunitas. Itu yang mereka loyal. Mereka loyal sama kalau mereka misalnya di satu gereja katakanlah, mereka punya komunitasnya, punya teman-teman yang sangat baik, bukan cuma hubungan formal. Hubungan formal tuh begini, kalau kita ke gereja ketemu, oh iya saya kenal contoh Albert, oh iya contoh, gimana kabar, oh iya baik, habis itu udah. Itu namanya hubungan formal, ketemu, salaman, salaman karena ya ketemu. Tapi apakah di luar hari saya ketemu di gereja saya cari ke contoh Albert? Nah itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Nah ini yang saya bilang genuinitas dari relasi itu yang menurut saya anak-anak zaman sekarang loyal. Menurut saya ya, ya tentu pasti ada saja yang tidak loyal. Tapi makanya saya bilang mendefinisikan gereja hari ini perlu kita tarik lagi dari sudut pandang yang lebih luas. Gereja itu apakah cuma tempat ibadah atau gereja itu adalah tempat komunitasnya? Nah itu yang harus kita perjelas. Betul. Ya. Sebenarnya obrolan saya giring dari tadi
anak-anak muda ini sebenarnya harus kita lihat bahwa yang menjadi kebutuhan mereka adalah relasi dan komunitas itu. Benar. Yang mungkin bagi orang tua-tua zaman dulu, Ya. relasi itu terbentuk organik antar mereka karena gereja kan berkembang biasanya dari kecil ke gede. Benar. Nah, mereka udah punya pengio-pengionya itu udah terbentuk dari tadi. Jadi keloyalitasan mereka itu kelihatan pada satu gedung gereja itu. Berawal dari yang kecil, terus kemudian menjadi organik, natural lah mereka melayani, beribadah di gereja yang sama sampai mereka mungkin dipanggil Tuhan pulang. Ya di situ aja udah. Karena mereka menemukan keluarga di situ. Tetapi sudut pandang ini kita mesti lihat anak-anak mereka apakah memiliki komunitas yang sama? Belum tentu. Anak-anak zaman sekarang itu yang saya amati, kan saya pelayanan di gereja cukup banyak di Jakarta. Saya lihat anak-anaknya itu nggak attach, nggak punya satu attachment dengan komunitas gerejanya. Dia selalu bilang itu gereja bapak gue. Ya, itu sering saya dengar itu juga. Gereja emak gue. Ya. Itu gereja popo saya atau gereja kungkung saya. Saya ke gereja itu karena mama saya ke gereja itu. Oke. Jadi apakah ada attachment? Tidak. Karena dia cuman jadi hadirin-hadirin dan penggembira-penggembira dalam gereja. Contoh, ibadah remaja. Saya udah lihat banyak ibadah remaja. Anak-anak itu datang. Mereka punya teman-teman di remaja nggak? Syukur-syukur punya. Biasanya apa? Mereka cuma duduk di pojokan, main game. Udah duduk aja gitu. Dengerin, pulang. Kenapa mereka datang ibadah remaja? Satu kali saya jadi pembina remaja, terus kemudian ada satu teman bilang, wah gila, lu fenomenal ya. Remaja lu naik dari waktu itu 100 sampai 300-an gitu. Saya bilang, setelah saya lalui, saya sadar, oh, bukan saya fenomenal, tapi maksudnya kebetulan aja. Saya jadi bertanya, pertanyaannya itu begini, kalau orang tua mereka nih tidak datang ke gereja, mereka ke gereja nggak? Itu pertanyaan yang bikin saya bertanya sama diri sendiri. Yang saya akhirnya temukan, enggak loh, mereka nggak bakal ke gereja. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ke gereja. Jadi, bagaimana cara kita memahaminya? Tanpa sadar gereja kita kelola dan kita jalani sampai hari ini hanya menjadi sebuah penyelenggaraan ibadah. Tanpa betul-betul kita menekankan adanya sebuah relasi yang otentik antar jemaat dalam komunitas. Mereka ngalamin hubungan emosional dengan teman-teman seiman. Ngalamin nggak? Bersyukur banget. Menurut saya di gereja selalu ada. Tapi itu kurang ditekankan. Gitu sih menurut saya. Nah, apa yang diungkapkan Pak Andre, ya itu memang fenomena yang terjadi sekarang ya. Tapi saya penasaran, apakah anak-anak zaman now ini, mereka sebenarnya mengerti nggak sih apa itu gereja gitu? Mungkin kalau menurut saya ya, atau mungkin anak-anak zaman now itu mereka sendiri tidak mengerti sepenuhnya gereja itu apa. Atau mungkin ya perlu kita ada penekanan, penjelasan supaya mereka mengerti dulu. Ya saya pahami apa yang Pak Andre tadi katakan, saya sangat setuju juga. Tapi saya lihat, saya perhatikan apakah anak-anak ini mereka nggak mengerti sebenarnya gereja itu apa. Mereka menganggap ya ini sebuah perkumpulan seperti Pak Andre tadi katakan, ini sebuah komunitas. Yang penting saya datang. Gue. Ya. Terus saya ke gereja kalau nanti udah gede, saya ke gereja karena harapan orang tua saya di gerejanya satu gereja sama orang tua saya. Ya. Gitu. Ya. Begitu ada kesempatan mereka pindah. Benar. Tapi konsep mereka, saya lihat sepertinya mereka kurang mengerti gereja ini apakah tubuh Kristus atau bukan. Mungkin ke sana ya Pak Andre. Mungkin gini, membahasakan gereja sebagai tubuh Kristus itu menurut saya itu sudah pasti tepat. Karena memang demikian adanya. Cuman bahasa yang dipahami anak-anak muda kita apa? Itu pertanyaannya. Kita memaksa mereka untuk menerima tubuh Kristus. Mereka bilang amin. Tapi apa relate-nya buat saya? Jangan lupa maksud saya tuh generasi ini nih selalu berpikir begitu caranya. Mereka berpikir apa kalau gitu pragmatisnya buat saya, apa benefitnya buat saya.
Ya tubuh Kristus, oke, ya that's good. So what? Nah itu yang menurut saya kita itu udah langsung terjebak di dalam jargon-jargon rohani tanpa menjelaskan kepada mereka kenapa harus begitu dan kenapa kita butuh. Kita langsung bilang, oh gereja tubuh Kristus, mereka akan bilang amin. Tapi apakah term tubuh Kristus itu belong to them? Ya tidak. Ayo kita hidup memuliakan Allah. Contoh aja ya, hidup memuliakan Allah. Mereka bilang amin. Bahkan saya ingat waktu saya ini masih di gereja lokal, kami selalu punya tradisi kalau sebelum baptis, mereka itu ada percakapan iman. Terus saya ngomong sama salah satu anak calon baptisan, saya bilang, setelah baptis, komitmen apa yang kamu ingin ambil untuk menjadi sebuah perubahan dalam hidup kamu? Konsepnya itu kan manusia baru ya. Terus dia kayak kaget. Dia kaget, kayak dia diem. Apa ya? Terus dia jawab, hidup memuliakan Tuhan dan menginjili. Saya bilang, yakin kamu? Memuliakan Tuhan maksudnya apa? Bingung dia. Nah, maksud saya adalah anak-anak muda ini mereka terbiasa dengan jargon rohani. Istilah-istilah yang begitu rohani. Tapi jargon-jargon rohani ini apakah menjadi sesuatu yang belong to them? Okay. Belum tentu. Nah, kesalahan kita sekali lagi, kita itu menginfuse mereka dengan jargon rohani tanpa menjadikannya personal buat mereka. Personal itu dalam arti sesuatu yang benar-benar menyentuh hati saya, mengubah hidup saya, membuat saya menyadari, iya ya, ini layak dihidupi. Oke, kalau kembali kepada tubuh Kristus, saya bagian dari tubuh Kristus. Itu layak untuk dihidupi. Saya bagian daripadanya, saya harus ada di dalamnya. Kita nggak sampai ke situ. Kita cuma sampai pada jargon-jargon rohani yang kita khotbahkan. Ayo kita tubuh Kristus. Amin. Pulang? Ya sudah. Mereka lebih belong to drama Korea daripada tubuh Kristus. Mereka lebih belong kepada anime, kepada manga, kepada game daripada tubuh Kristus. Karena kita tidak menjelaskan apa itu tubuh Kristus maksudnya. Tubuh Kristus kita cuma bilang, oh kita ini adalah jemaat, Kristus kepala. What? Apa artinya? Nah itu yang saya bilang, ada faktor di mana kitanya sendiri turut andil. Karena kita gagal. Nah ini saya nggak tahu out of the topic atau enggak. Satu kali contoh saya dalam sidang begitu ya, sidang gereja, lalu ada penentuan budget. Terus saya mengeluarkan sebuah ide. Saya bilang gini, boleh nggak dana misi yang kita selalu arahkan pengertiannya itu adalah pergi ke pedalaman, ke mana, daerah terpencil, membawa bantuan beras dan sebagainya. Itu bagus, nggak apa-apa. Tapi boleh nggak dana misi itu kita alihkan daripada definisi suku-suku terabaikan. Kan selama ini kan kita familiar ya dengan ide suku-suku terabaikan, suku-suku tidak terjangkau. Boleh nggak kita lihat ada satu suku yang terhilang? Siapa? Nama suku itu anak-anak kita. Generasi muda kita. Terhilang mereka. Mereka di depan mata kita, saking di depan mata kita, kita pikir mereka ada bersama kita, padahal mereka terhilang. Mereka datang ke gereja, tapi jiwanya di mana? Berarti tanpa kita sadari selama ini kita fokus keluar. Betul. Di dalam. Betul. Terabaikan sama sekali. Betul. Saya bukan anti ya dengan pelayanan yang keluar. Itu bagus. Tapi sadarkah kita bahwa ada satu masalah di depan mata yang kita nggak sadar? Anak-anak muda kita itu. Mereka itu bergereja karena apa? Mereka itu datang ke gereja karena apa? Mereka itu apa yang ada dalam pikiran mereka? Apakah mereka berjumpa secara pribadi dengan Yesus? Apakah mereka mengalami keindahan berjemaat? Nah itu. Keindahan berjemaat itu dialami nggak? Kita orang-orang tua mungkin tidak sulit untuk menjelaskan. Oh indah berjemaat. Oh iya saya kenal itu Pak Abui. Itu Pak Atet. Oh itu si Enci siapalah. Kita kenal semua. Itu teman-teman kita terbiasa untuk bersama-sama mingle. Anak-anak muda kita tahu iya, apakah punya relasi yang otentik? Belum tentu.
Apakah punya pengalaman rohani bersama-sama? Belum tentu. Apakah mereka punya pengalaman sampai pada titik di mana mereka bergumul lalu ada teman di remaja yang bersama-sama saling mendoakan, gue doain lu, dia dikuatkan, iya ya. Kayak maksudnya gue rasa di circle gereja nih gitu ya, gue merasa kayak gue tuh bertumbuh, gue merasa dikuatkan. Pengalaman itu yang kita mesti cari buat mereka. Tapi kadang-kala kita cuman sibuk dengan menyelenggarakan ibadah, menyelenggarakan acara gereja. Kita lupa itu yang kita mesti kejar. Benar. Kalau boleh saya katakan juga, yang saya perhatikan memang fenomena anak zaman sekarang itu lebih individualistik jadinya. Itu budaya. Nah, jadi individualistik mereka, pergaulan mereka, apalagi zaman digital sekarang ya, Iya. terbiasa dengan gadget, membentuk mereka jadi individualistik. Nah, kalau menurut Pak Andre, kira-kira ada tips nggak gimana kita sebagai gereja datang untuk menjembatani masalah yang terjadi sekarang dengan anak muda sekarang? Karena saya lihat ada beberapa gereja yang sudah cenderung berusaha, tapi tetap gagal untuk mencapai itu. Bahkan yang coba merangkul anak-anak mereka supaya balik, wah lihat gereja tetangga, mereka mengatakan anak-anak, wah di sana enak lagunya, menyenangkan sekali, seru. Terus di sana orangnya sangat welcome. Lalu sampai kepada papa mamanya, kebetulan mungkin dalam tanda petik mereka juga majelis sampaikan. Mereka berusaha buat, tapi ternyata anak-anak mereka juga nggak balik. Nah ini yang menjadi satu hal yang agak membingungkan bagi bagian gereja. Mereka sudah berusaha tapi nggak bisa mendapatkannya. Mungkin dari pengalaman Pak Andre bisa kasih sedikit gambaran bagaimana cara supaya untuk memulainya, meng-engage mereka supaya mereka mau kembali dan punya satu komitmen bahwa mereka itu harus bertumbuh di dalam gereja, tidak di luar, bukan mencari sebuah kesenangan saja yang memenuhi keinginan kekosongan mereka seperti itu. Menurut saya ini pertanyaan yang paling susah untuk dijawab. Karena pada akhirnya pertanyaan how to itu pertanyaan yang tricky. Ini sebelum saya masuk, saya harap bisa ditangkap maksud saya. Satu kali Yesus bilang begini sama Nikodemus. Nikodemus tanya bagaimana caranya supaya saya memperoleh hidup kekal. Bagaimana caranya supaya saya quote in quote dalam bahasa kita gampang diselamatkan. Yesus bilang apabila seseorang tidak dilahirkan kembali, maka dia nggak bisa hidup kekal. Lalu Nikodemus berpikir dalam cara pikir mekanistiknya dia. Oke. Bagaimana caranya saya kembali ke rahim ibu saya? Benar. Itu berpikir mekanistik, berpikir how to secara mekanistik. Kesalahan gereja menurut saya hari ini, anyway, Nikodemus tadi itu kan akhirnya kita ngerti bahwa Yesus tidak bermaksud mekanistik. Yesus cuma bermaksud kasih tahu Nikodemus, lahir baru itu bukan lahir secara jasmani, tapi lahirnya di sini, di hati, perubahan, pertobatan jiwa, ya kan? Itu lahir baru. Nah, maksud saya kalau saya mau mencoba relate-kan ke dalam pertanyaan tadi, how to, ada gimana caranya, tipsnya gimana? Buat saya itu susah banget ketika kita memikirkannya secara mekanistik. Kita harus mulai dulu secara mentalitas. Makanya menurut saya pertobatan itu atau perubahan itu selalu muncul dari kesadaran. Mari kita sama-sama punya kesadaran. Sama-sama punya kesadaran yang sama bahwa kita perlu meninggalkan zona nyaman kita. Sebagai gereja yang sudah punya budayanya sendiri. Kita perlu meninggalkan zona nyaman itu maksudnya bukan membuang budaya, bukan. Tapi meninggalkan cara berpikir kita yang lama. Mulailah mendekatkan diri kepada anak-anak muda kita. Memahami cara mereka berpikir. Memahami apa yang mereka rasakan. Yang kedua, saya meyakini bahwa upaya membuat acara yang lebih anak muda, didukung dengan mungkin ibadah, desain panggung, lagu-lagu yang lebih anak muda, itu sudah bagus. Tapi sekali lagi, kalau yang diubah cuman itu doang,
tanpa mentalnya yang diubah itu sia-sia. Nah itu yang saya lihat. Jadi saya meyakini yang lebih bisa menjangkau mereka adalah jika gapnya tidak terlalu jauh. Tapi repotnya hari ini, saya nggak tahu ya, mungkin contoh bisa kasih saya masukan juga. Yang saya amati hari ini di gereja-gereja adalah ada missing generation. Yang tua, terus yang muda banget. Yang di tengah-tengah ini hilang. Sadar nggak? Yang tua nih, angkatan berapa? 40-an, 50-an, 60, 70. Yang banyak ini 20-an. angkatan di bawah 20-an contoh. Di satu gereja lokal jemaatnya 1.800. Secara total ya. Dari 1.800 itu jumlah anak remajanya 200. Oke. Anak pemudanya nggak sampai 15 orang. Hilang, missing. Kok bisa? Saya berkeyakinan bahwa yang paling bisa menjangkau remaja, pemuda. Dan jangan lupa pemuda dulu pernah jadi remaja. Pada waktu mereka jadi remaja, berarti mereka gagal dijangkau oleh pemuda sebelum mereka. Siapa pemuda sebelum mereka? Berarti udah dewasa muda. Dewasa pemuda ini pernah jadi pemuda, pernah jadi remaja. Berarti siapa yang pernah gagal jangkau mereka? Ya paling atas. Ujung-ujungnya kalau kita tarik, mungkin kita dulu tidak cukup baik melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi budayanya mesti diubah contoh. Bukan simsalabim tiba-tiba anak muda pada datanglah semua, nggak bisa. Kalau saya realistisnya begitu. Kita tidak bisa bikin sesuatu langsung tiba-tiba anak muda rame, nggak bisa. Nggak usah muluk-muluk. Kita ubah mentalitasnya. Dari mana? Bangun dari bawah. Dari remajanya ini kita bangun. Jadi mereka mengalami komunitas tadi. Komunitas dalam gereja. Relasi yang otentik, pengalaman berjalan bersama Tuhan. Mereka ngalamin dari remaja ini. Kita nurture terus sampai mereka naik jadi pemuda. Ketika mereka naik jadi pemuda, remaja di bawahnya mengalami hal yang sama karena mereka turun ke bawah. Nah, menurut saya di situ kita mulai lagi satu siklus baru gereja. Saya cukup pragmatis dalam arti, cukup realistis dalam arti, bukannya saya nggak beriman, tapi terlalu muluk-muluk kalau kita berharap melakukan sesuatu di gereja tiba-tiba generasi pasutri mudanya datang semua, terus pemudanya datang semua, bergereja di gereja, muluk-muluk kita. Kita mulai dari satu generasi baru di bawah. Kenapa? Mentalitasnya. Karena mentalitas itu nggak bisa dibeli, contoh. Saya nggak tahu saya ngomong ini salah atau enggak, tapi izinkan saya bicara ini. Saya sangat salut menghargai orang-orang para senior pendahulu yang komitmen luar biasa. Saking cintanya sama Tuhan, mereka memberi bagi Tuhan, mereka membangun rumah Tuhan. Bagus. Tapi akhirnya gereja dipandang sebagai pembangunan gereja itu adalah pembangunan bangunan gereja. Pembangunan fasilitas. Padahal pembangunan gereja itu kan bukan pembangunan fasilitas doang, tapi pembangunan mentalitasnya. Mentalitasnya menurut saya lupa dibangun. Berarti yang Pak Andre maksudkan lebih fokus kepada eklesianya ya, kepada manusianya gitu, pembangunan ke manusia daripada fokus ke gedungnya ya. Artinya saya tidak anti gedung yang bagus-bagus lah. Artinya kita butuh beribadah yang baik. Cuman kita lupa menekankan ini manusia. Kita berharap dengan gedung yang banyak manusia datang. Benar. Itu kan teori perkembangan gereja secara mudahnya begitu. Dan saya ketika masih di gereja lokal, itu teori pembangunannya begitu. Jadi bahkan ketika ada seorang hamba Tuhan senior ngomong begini, saya masih ingat sekali. Dia bilang, gampang mau bikin gereja maju, bikin gedung gereja yang bagus, di perumahan yang bagus.
Orang-orang pada datang ke gedung. Iya, secara hadir. Tapi nanti jangan lupa, ketika ada gereja lain yang lebih bagus, pindah itu orang-orang. Karena kita cuma membangun fasilitas untuk mengentertain orang datang beribadah. Oke. Tapi ketika ada gedung yang lain yang lebih bagus, ketika ada gereja lain yang lebih tempting, apalagi gereja di mall misalnya, pindah itu semua. Salah siapa? Nah, maksud saya tuh, jangan kita langsung terlalu cepat bilang, oh ini salah jemaatnya, karena jemaatnya, jangan juga. Kita mesti terima itu budaya. Bukankah gereja dipanggil untuk keluar dari zona nyaman menjangkau kan? Ya, benar. Kita dipanggil dari zona nyaman kita di gereja ini untuk menjangkau orang yang di budaya itu. Kalau menjangkau budaya itu berarti apa? Kita harus menyesuaikan diri, bukan? Gitu. Kadang-kala gereja itu kehilangan gereja itu jadi disorientasi. Saya kadang-kadang juga suka bilang, misalnya kita pergi ke pedalaman Papua misalnya. Kita bawa gitar kan? Nyanyi gitar akustikan kan? Itu namanya misi. Kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bukankah mental yang sama harusnya kita punyanya juga di gereja di kota? Menyesuaikan diri juga. Jangan cuman bikin tempat yang besar, megah, berharap orang datang. Berharap orang punya komitmen dengan sendirinya. Saya rasa muluk-muluk. Oke Pak Andre, saya nangkap yang Pak Andre sampaikan tadi. Tapi ada satu yang sedikit mengganggu saya Pak Andre. Boleh. Saya perhatikan kadang-kadang gereja sudah berusaha, seperti yang Pak Andre katakan tadi, mereka menyesuaikan, memenuhi kebutuhan zaman now lah, mereka berusaha. Tapi ada 1-2 jemaat, dia datang, dia mengatakan bahwa saya merasa terakhir ini saya sudah tidak bertumbuh di gereja ini. Nah kalau kita menghadapi jemaat yang seperti ini, tadinya memang sudah mengakomodir apa yang dia butuhkan, kebutuhannya semua, pertumbuhan rohaninya juga. Sampai titik tertentu dia merasa, saya kok sepertinya di gereja ini tidak bertumbuh lagi. Kemudian dia mengatakan, wah saya mau pindah ke gereja, di sana saya lebih bertumbuh. Nah Pak Andre, kalau kita menghadapi jemaat yang seperti ini, kira-kira kita sebagai gembala atau sebagai gereja, bagaimana kita menasihati mereka? Lalu kira-kira supaya mereka ini bisa melihat dengan jelas dulu sebelum mereka memutuskan untuk pindah dan alasannya apa. Kira-kira apa yang harus gereja lakukan untuk hal ini? Padahal gereja sudah berusaha. Dan kenapa dia bisa sampai mengatakan, wah saya nggak bertumbuh lagi. Nah ini salah di mana ini Pak? Sebenarnya gereja juga udah begitu apa ya? Saya kira tadi contoh kasih kata kunci yang baik ya tadi ya. Kita sebenarnya kalau penggembalaan itu jalan, puji Tuhan loh, ada jemaat yang datang ngomong begitu sama kita. Artinya apa? Ada ketidaksungkanan. Kadang-kadang jemaat tuh tiba-tiba hilang aja. Nah itu berarti muncul. kita tuh juga harus bertanya, berefleksi diri. Penggembalaan kita nggak jalan. Nah ingat tadi, saya yakin gereja itu tidak boleh dipisahkan dengan ide relasional. Jadi ada kedekatan relasi. Ada yang datang ngomong, bahkan ngomong hal yang dia merasa saya nggak bertumbuh. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada relasi yang baik gitu ya, bisa ngomong begitu. Nah oke, baru kita masuk ke situ. Jika memang dia ngomong begitu, saya akan bertanya, apa yang membuat kamu merasa memang tidak bertumbuh? Nah di situ kan saya yakin nanti kalau dielaborasi bakal banyak tuh. Panjang juga nih podcast gitu jadinya kan ya. Bisa macam-macam. Tapi kita mesti membuat mereka tersadar bahwa sebenarnya yang dicari di gereja apa sih? Itu penting. Kalau buat saya, yang dicari di gereja itu cuma 2. Pertama, komunitas yang sehat. Saya akan cari gereja yang punya komunitas yang sehat. Apa sih komunitas yang sehat? Ini saya datang ke gereja bukan cuma nonton doang. Bukan cuma datang dengar pulang. Tapi ada kultur yang dibangun di dalam gereja ini. Menjangkau, merangkul. Ayo sama-sama kita kenal personal.
Ada sebuah kultur di mana relasi itu tidak formalitas. Cuman datang di gereja shalom, pulang. Tapi hari Senin, Selasa, Rabu ada kontakan, ngopi yuk, ngobrol apa. Itu komunitas. Yang sebenarnya dulu waktu gereja masih kecil itu gampang sekali. Dulu waktu zaman encek engkong kita, itu kan gampang banget. Kenapa? Karena biasanya buka toko sama-sama di pasar kan? Iya benar-benar. Sore-sore duduk nongkrong, Terus beli duduk kopi. sama-sama ngopi. Ya. Iya, itu gereja. Oke. Bahkan menurut saya gereja itu rumah kopi. Kopi tiam. Kopi tiam. Itu Kopi gereja. tiam. Kenapa? Komunitas. Yang sekarang tuh hilang. Karena ya itu tadi kan, dunia makin maju, makin besar, makin sibuk. Nah, bagaimana gereja menciptakan yang dulu itu terjadi lagi hari ini? Komunitas, kedekatan relasi, itu penting sekali. Saya tidak butuh gereja yang sampai megahnya gimana. Yang penting punya komunitasnya. Buat saya itu penting. Dan jemaat harus menyadari itulah yang harus kamu cari. Bukan kesendirian, bukan budaya ke gereja, pulang, lalu menghidupi hidup dalam kesendirian, masuk ke rumah, dan sebagainya, setiap hari sendirian. Bukan itu komunitas. Yang kedua, pengajaran yang sehat. Komunitas yang sehat, pengajaran yang sehat. Udah, saya nggak cari apa-apa lagi. Pengajaran yang sehat maksudnya apa? Pengajaran, teaching, nilai-nilai firman Tuhan yang dibagikan. Sesuatu yang sehat. Sesuatu yang mungkin nggak perlu sampai canggih-canggih amat, tapi sesuatu yang benar-benar kita bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam ajaran Yesus Kristus, Injilnya, yang mendarat dalam hidup kita. Bukan hafalan-hafalan doktrin yang di awan-awan, bukan pula cerita-cerita memegahkan diri. Maaf ya, jangan salah tanggap ya, tapi bukan pula kesaksian-kesaksian yang sebenarnya mengglorifikasi diri sendiri. Oke, setuju. Pengajaran yang sehat. Udah, saya mau cari apa lagi? Nah, kalau saya berpikir dua itu saja, udah. Nah, kalau pada dua indikator itu, misalnya si jemaat ini bilang, saya nggak menemukan itu. Saya akan dengan dalam hati saya mohon maaf kali. Kalau misalnya gereja ini nggak bisa fulfill. Kalau kamu merasa di sana, silakan. Tapi saya minta, kalau boleh, apa yang kamu dapatkan sana bisa nggak kamu bagikan ke kita? Kalau memang indikatornya itu ya, kalau indikator dia misalnya LED gereja di sana lebih bagus. Contoh di sini kita LED-nya jelek. Nggak ada LED malah. saya akan bilang, kayaknya kamu salah ya, maksudnya bergereja kenapa begitu ya, gitu ya. Atau mungkin ya mungkin boleh juga mungkin mempertimbangkan ya, tapi ya saya harap saudara-saudara ngerti maksud saya lah. Ya, gitu maksudnya. Baik. Kalau misalnya seperti pertanyaan saya tadi, Pak, dia sudah lama di gereja, kemudian pendekatan juga sudah dilakukan tadi yang Pak Andre sampaikan, itu sudah dilakukan juga gereja, tapi dia tetap berkata, saya nggak dapat apa-apa, saya mau pindah ini. Nah, sebagai gembala, menurut Pak Andre sebaiknya bagaimana menghadapi jemaat yang demikian? Apakah kita izinkan dia berpindah, atau kita masih menanyakan komitmen, ini masalah komitmen atau pilihan? Nah, kembali lagi berarti masalah komitmen, kalau Pak Andre katakan, saya lebih cenderung pada masalah komitmen sebenarnya daripada pilihan-pilihan yang ada. Nah, komitmen ini mungkin yang harus kita tegaskan di dalam gereja. Nah, menurut Pak Andre bagaimana tentang komitmen sama pilihan ini? Gini, makanya itu tadi saya bilang, kita perlu clarity, perlu sebuah kejelasan. Bagi saya, apa sih masalahnya pilihan dan apa sih masalahnya komitmen? Kalau saya jadi pemimpin gereja, saya akan menuntut jemaat saya untuk tidak punya komitmen buta. Kalau kamu punya komitmen buta, saya sarankan belajar dulu baru komit. Jangan komitmen buta.
Tapi Pak, kan kita beriman tuh buta. Salah. Beriman itu kita punya semacam certain knowledge dulu yang membuat kita layak beriman. Kita mau percaya Tuhan, kan kita mesti tahu Tuhannya dulu kan, baru kita percaya kan. Jadi harus punya knowledge dulu. Nah, maksudnya sama. Kalau kita berkomitmen itu harus punya, jangan jadi komitmen buta. Bagi saya komitmen buta itu fanatisme, dan saya tidak mau orang Kristen fanatik. Saya tidak mau orang Kristen itu pokoknya saya, misalnya gereja saya, wah ini gereja paling benar, nggak boleh. Kita satu tubuh Kristus, semua gereja ini masing-masing punya keunikannya, gitu. Saya nggak mau gereja saya paling benar, terus dia merasa bahwa yang lain jelek dan gereja yang paling benar. Bagi saya itu komitmen buta, itu bahaya. Saya kalau ada yang mau bergabung ke gereja, misalnya yang saya pimpin atau gembalakan, saya akan bilang mereka belajar dulu. Sampai kamu menemukan alasan yang baik dan tepat, baru kamu berkomitmen gereja ini. Supaya komitmenmu tidak dibangun berdasarkan komitmen buta. Dan komitmenmu itu bukan sesuatu yang tiba-tiba runtuh. Karena kamu punya pengertian yang benar, kenapa saya ada di sini. Yang kedua, pilihan. Pilihan itu apa? Dasar dari pilihan itu adalah sebenarnya pilihan itu baik. Tapi sebelum memilih, kenapa kamu memilih? Pertanyaannya tuh itu. Akar dari masalah pilihan itu tadi adalah masalah kenyamanan. Saya akan, sebagai pemimpin gereja, saya akan mengajarkan kepada jemaat, kenyamanan itu tidak boleh jadi berhala dalam hidup kita. Kalau kita hidup mencari kenyamanan, maka kita sudah tidak lagi mengikut Kristus. Kenyamanan itu baik untuk didapatkan, tapi bukan jadi tujuan. Kalau saya nyaman kenapa nyaman? AC-nya dingin. Wah, ini berarti saya gagal menggembalakan jemaat ini. Karena jemaat ini masih berpikir yang penting bergereja AC-nya dingin. Saya gagal. Saya harus menekankan berulang-ulang bahwa mengikut Kristus bukan cari kenyamanan. Tentu gereja bukan berarti ya udah AC rusak dibiarin, bukan juga. Tapi maksudnya kita harus membuat jemaat itu bertumbuh. Nah, pada pertanyaan Cuan tahu tadi, kalau jemaat benar-benar bertumbuh dan dia bilang saya pada titik di mana saya tidak menemukan semuanya, saya akan persilahkan dia, nggak apa-apa. Kamu cari tempat di mana kamu merasa kamu lebih bertumbuh. It's okay for me. Tapi saya rasa dengan filtering tadi penjelasan saya, akan jarang jemaat datang untuk ngomong mau pindah. Contoh mengerti maksud saya ya. Karena kita tuh kita ngerti kenapa kita ada di sini. Gitu. Malah dalam sebuah kelas katekisasi, saya ingat dulu masih gereja lokal juga. Di kelas katekisasi kita punya budaya tuh katekisasi dulu baru baptis gitu contoh. Di kelas pertama saya langsung bilang kepada para calon katekisan calon baptis ini. Saya bilang, saya yakin ada di antara kalian yang datang katekisasi. Kalian itu sebenarnya hari ini baru sadar kalian katekisasi. Karena kalian disuruh mama kalian untuk datang ke kelas katekisasi. Pada ketawa. Kok tahu? Iyalah saya tahu. Saya ada di jemaat, saya ngerti. Karena orang tuanya berpikir, kamu ikut katekisasi. Kenapa, Ma? Karena kamu udah cukup umur buat dibaptis. Perhatikan itu. Itu yang saya sebut formal. Baptisan formalitas. Saya bukan bilang yang... Bukan dari dirinya sendiri ya. Contoh ngerti maksud saya. Saya mementingkan ini dulu, berubah. Jadi saya bilang sama teman-teman ini, saya tahu kalian baru tahu hari ini mesti ikut katekisasi. Dan saya tahu kamu capek. Kamu tuh dari Senin sampai Sabtu kamu sudah sekolah, ya, bete. Ini hari Minggu ada kelas lagi, saya tahu. Saya ngerti. Tapi begini, mau nggak mau kan kamu, saya suka bercanda. Orang tua kamu udah wajibin kan, ya udah kan, lu mati kutu lah di sini. Tapi boleh nggak saya minta 2 hal buat kamu. Pertama, give it a chance. Waktu kamu ikut katekisasi ini, kasih kesempatan lah buat hatimu, kupingmu, otakmu mendengarkan. Kasih kesempatan untuk kamu tahu sebenarnya kita nih ngapain di sini. Bergereja nih ngapain nih?
Kenapa saya jadi orang Kristen nih? Berikan kesempatan untuk kamu dengerin. Yang kedua, I ask you untuk di akhir kelas katekisasi, kalau kamu merasa bahwa kamu tidak bisa menemukan kebenaran tentang Yesus Kristus, bahwa dia itu benar-benar Tuhan dan layak untuk diikuti, itu yang pertama. Yang kedua, kamu merasa tidak bisa dan tidak mau berkomitmen bertobat, nggak usah baptis. Kaget semua. Berarti Tapi kok penekanan kan kesadaran. mesti baptis kok. Saya akan tanggung jawab sama orang tua kamu. Saya akan bilang, saya akan temui orang tua kamu. Bu, Pak, saya mohon maaf nih ya, tapi boleh nggak baptisan itu bukan untuk anak Bapak tahun ini? Nggak apa-apa. Saya tidak mau orang baptis tapi formalitas. Saya tidak mau orang menjadi anggota gereja tapi formalitas. Saya mau itu berasal dari kesungguhan, pengertian yang benar. Yang menurut saya, kalau jemaat kita udah filtering begitu semua, militan itu jemaat. Mau bumi gonjang-ganjing, gempa bumi terjadi, mereka tetap bergereja. Berarti yang Pak Andre katakan ini ada kaitannya dengan kesetiaan ya? Iya. Jadi maksud saya kesetiaan itu tidak datang dari ruang hampa. Kesetiaan itu tidak datang dari ujuk-ujuk, tiba-tiba setia. Tidak. Saya meyakini murid-murid pun belajar dari tidak setia menjadi setia. Setiap jemaat berhak untuk diberikan kesempatan berproses. Itu maksud saya. Ketimbang kita langsung tiba-tiba datang dengan sebuah label bahwa oh kamu ini tidak setia. Saya rasa kayaknya kita keliru juga. Karena setiap kita juga kan sebenarnya berawal dari ketidaksetiaan. Benar. Kita semua berawal dari keberdosaan. Baru kita berjumpa Tuhan. Toh? Nah maksudnya pengalaman itu yang menurut saya harusnya menjadi roh dari penggembalaan itu sendiri. Roh dari penata layanan gereja itu sendiri. Bahwa jemaat itu dia bergabung dengan gereja ini karena dia mengalami Tuhan. Karena dia mengalami perubahan, dia mengalami pengertian yang baru. Itu yang disebut manusia baru. Bergereja itu bukan tren-trenan. Bergereja itu bukan karena hari Minggu saya absen dulu sama Tuhan. Ya bisa jadi orang datang ke gereja kita tuh karena pikirannya begitu dulu, bisa jadi. Tapi kita jangan cepat-cepat kemudian menjadikannya tuh kayak, oh kamu ini memang sudah jemaat. Gak boleh menurut saya. Kita harus memastikan kita melakukan fungsi kita juga sebagai gereja untuk mendidik. Menegur jika salah. Mempertobatkan jika masih ada pikiran-pikiran yang keliru. Kan begitu. Nah itu menurut saya kedalaman itu, clarity itu tuh jarang hari ini kita temukan dalam gereja. Dari yang kita bahas demikian banyak, kalau menurut Pak Andre di zaman now, bagaimana kita menanamkan prinsip kesetiaan kepada orang-orang di dalam gereja pada zaman now ini. Karena saya lihat kita udah bahas panjang lebar, udah berusaha gereja juga ini, tapi sepertinya kesetiaan itu jadi sesuatu yang sangat langka dan sangat mahal saat ini. Kesetiaan menjadi langka karena kita tidak pernah memberikan ruang proses Injil itu mengubah kita. Makanya dia jadi langka. Karena menurut saya kesetiaan itu, kok saya berpendapat di luar sana, kesetiaan itu akan makin langka karena memang natur manusia berdosa. Dan orang-orang yang bergabung ke gereja pun, sadly speaking, mereka adalah orang-orang yang tidak berproses membereskan natur dosa di dalam diri mereka. Makanya kesetiaan makin lama makin langka. Tetapi saya jadi ingat apa yang Yesus katakan. Iman itu, dia selalu bilang, itu seperti biji sesawi. Biji yang kecil, tapi ketika ditanam dia bertumbuh besar. Yesus sedang berbicara tentang proses organik. Dia tidak bicara tentang pemaksaan, semua mesti beriman. Tidak. Tanam aja kecil. Dia mati, dia bertumbuh. Apa yang Yesus mau bilang, dia selalu mulai dari yang kecil.
Dia mulai dari 12 murid. Bahkan kalau kita ingat ceritanya, Yesus pernah melakukan mujizat dengan 5.000 orang. 5.000 laki-laki mengikut dia. Mengikut Yesus, itu KKR sukses. Tapi kita mesti jangan lupa ya, habis KKR Yesus tanya, kamu ikut aku karena apa? Kamu ikut aku karena kamu makan dan kamu kenyang. Aku berkata kepadamu, barang siapa mau ikut aku, dia mesti sangkal diri dan pikul salib. Apa yang firman Tuhan katakan? 5.000 orang itu meninggalkan Yesus. Satu pun gak ada tinggal, Pak ya? Ya, saya yakin ada yang tinggal. Tapi maksudnya banyak meninggalkan dia. Oke. Lalu Yesus tanya kepada ke-12 muridnya, lu nggak ikut juga tuh pergi ninggalin gue? Wih, Yesus tuh ekstrim loh. Itu kalau Yesus, maaf ya, kalau Yesus jadi gembala hari ini, banyak majelis sakit hati kali sama dia. Maaf ya, banyak pemimpin sakit hati kali. Ini bukannya ngejagain jemaat, malah ngusir jemaat. Maaf, saya bukan bermaksud ya udah kita gitu, bukan. Tapi kenapa Yesus begitu? Karena dia menekankan otentik di hati. Kamu ikut aku karena sungguh-sungguh, bukan karena motivasi-motivasi yang lain. Yesus bukannya mengusir orang, dia terbuka orang mau datang kepadanya, makanya kan dia bilang, marilah kepadaku, semua yang letih beban berat and so on. Tapi dia selalu ingatkan, ikut aku susah loh. Kamu masih mau ikut aku nggak? Itu maksudnya. Baik. Jadi otentik. Nah kalau contoh bilang, gimana kesetiaan itu? Biarkan dia seperti biji sesawi. Dia mulai dari keteladanan, keotentikan yang dilakukan oleh para pemimpin gereja misalnya. Turun, mengalami, mengubah jemaat lebih umum lagi. Jemaat juga mengalaminya. Dan dia turun secara otentik. Bukan dalam pemaksaan, bukan dalam penghakiman. Begitu contoh. Baik. Ya, cukup menarik pembicaraan kita pada sore hari ini ya. Kita sudah bahas panjang lebar tentang apa yang terjadi fenomena di gereja pada zaman sekarang ini. Satu kesimpulan kita dapat yaitu bagaimana kita mempertahankan original ya. Keaslian yang sesungguhnya ya dari setiap kita pribadi. Sehingga kita bisa mengerti betul tubuh Kristus yang ada dalam diri kita ini itulah gereja yang sesungguhnya, bukan tergantung pada gedung. Jadi mana kita bisa bertumbuh kembali kepada diri kita sendiri. Nah itu kesimpulan kita dapat pada sore hari ini. Siap. Teman-teman, sampai pembicaraan yang cukup menarik dengan Pak Andre Tunggal. Kita boleh melanjutkan nanti untuk pembicaraan berikutnya. Sampai jumpa untuk kesempatan yang mendatang. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. God bless.